di sini ada yang namanya persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan sebagai P3 teknis di di BNN misalnya, Badan Narkotika Nasional, Bapak Ibu silakan klik pengumumannya. Klik pengumumannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sharing video kali ini saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu mengenai langkah sebelum Bapak Ibu itu mendaftar ke SSCASN ya, mendaftar sebagai peserta P3K tenaga teknis. Nah, langsung aja untuk informasinya, saya nanti akan secara langsung memberikan simulasi atau gambaran. Nah, ketikan Bapak Ibu SCASN. Kemudian di sini Bapak Ibu langsung pilih yang paling atas ini, sistem seleksi calon aparatur sipil negara. Tunggu beberapa saat. Ini agak cepet ya, karena jarang sekali jadi jarang yang akses. Jadi untuk bisa masuk atau login ke layanan SSCASN ini nggak perlu loading lama gitu, karena itu tadi jarang yang mengakses, mungkin karena belum banyak yang tahu juga mengenai P3K tenaga teknis ini. Nah, sebelum melakukan login atau langkah-langkah berikutnya untuk membuat akun misalnya, nah, saya sarankan kepada Bapak Ibu untuk mencari layanan informasi. Jadi gini, ketika kita punya tujuan misalnya ke Jakarta, nah sebelum ke Jakarta kita itu harus tahu nih langkah-langkah untuk sampai di Jakarta itu pakai apa. Nah, sama halnya pada video kali ini, nanti saya akan langkah-langkahnya akan sharing di video kali ini. Jadi ketika Bapak Ibu mau tujuan Jakarta, Bapak Ibu mau menggunakan kendaraan umum atau pribadi, mau lewat jalan tol atau pantura, nah nanti Bapak Ibu pilih yang sekiranya Bapak Ibu itu pengennya lewat jalan tol atau pantura misalnya. Nah, nanti disesuaikan dengan keinginan Bapak Ibu. Sama halnya ketika Bapak Ibu ingin mendaftar P3K, jalur P3K tenaga teknis. Nanti Bapak Ibu mau ke instansi mana, formasinya di mana, kebutuhannya seperti apa, nah kemampuan Bapak Ibu, skill yang dimiliki apa gitu. Terus kemudian hal-hal yang sifatnya kayak sertifikat yang mendukung itu apa, kemudian lulusan ijazah Bapak Ibu itu background pendidikannya apa, nanti ini bisa melalui ini ya, nanti Bapak Ibu orientasinya di sini. Nah, di sini ada dua menu nih, kita klik yang pertama dulu. Kita tunggu. Nah, di sini saya sudah mengklikkan layanan informasi, kemudian periode pendaftaran. Nah, di sini periode pendaftaran itu Bapak Ibu bisa lihat jenis pengadaan P3K teknis. Kemudian ini mulai dibukanya hari Rabu tanggal 21 Desember semua ya, dari pukul 12 malam. Kemudian selesai Jumat 6 Januari 2023 jam 11 lebih ya. Jadi nantinya Bapak Ibu itu selain Bapak Ibu paham mengenai formasi, tapi Bapak Ibu juga harus paham mengenai juknis. Di sini ada yang namanya
persyaratan umum dan persyaratan khusus. Nah, ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan sebagai P3 teknis di di BNN misalnya, Badan Narkotika Nasional, Bapak Ibu silakan klik pengumumannya. Klik pengumumannya. Seperti yang saya bilang tadi, orientasikan dulu keinginan Bapak Ibu ini. Misalnya tujuannya Jakarta, ya Bapak Ibu harus naik kendaraan umum atau kendaraan pribadi lewat jalan tol atau jalan pantura. Nah, ini adalah bentuk dari orientasi Bapak Ibu ketika ingin melamar P3K teknis di instansi BNN. Nanti ada persyaratan khusus dan persyaratan umum. Nah, di sini kita bicaranya persyaratan khusus. Persyaratan khusus yang harus ditempuh oleh Bapak Ibu ini ada pada instansi masing-masing atau surat edaran di sini. Nah, di sini Bapak Ibu, saya kecilin dulu. Nah, di sini Bapak Ibu ada nama jabatan yang nantinya akan dibuka oleh BNN. Kemudian di sini persyaratan umum sudah jelas ya. Nah, ini ada persyaratan khusus. Nah, di sini persyaratan khusus ini setiap instansi itu berbeda-beda. Misalnya di sini persyaratan khusus sebagai berikut. Memiliki pengalaman kerja paling singkat 2 tahun di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar. Nah, kalau Bapak Ibu tidak memiliki pengalaman kerja di lingkungan pemerintah atau lingkungan swasta, maka Bapak Ibu tidak bisa melamar di BNN. Artinya gitu untuk persyaratan khusus pemahamannya. Kemudian untuk pelamar jabatan penyuluh narkoba itu memiliki pengalaman di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Artinya Bapak Ibu harus punya sertifikat penyuluh seperti ini ya, P4GN. Kemudian untuk pelamar jabatan konselor adiksi dan asisten konselor adiksi harus memiliki pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang rehabilitasi. Nah, bagaimana bentuk pengalamannya? Bisa jadi surat keterangan atau surat atau sertifikat. Ya, jadi setiap jabatan yang dilamar itu memiliki syarat-syarat tertentu. Kemudian di sini ada pelamar bagi Bapak Ibu yang pengen melamar jabatan penata laboratorium ya. Nah, dan asisten penata laboratorium harus memiliki pengalaman dengan pelaksanaan tugas di bidang laboratorium kimia atau farmasi. Nah, kemudian di sini juga bersih dari penyalahgunaan narkoba dibuktikan. Nah, di sini Bapak Ibu selain persyaratan khususnya ya, selain Bapak Ibu surat keterangan sehat, maka Bapak Ibu juga harus memiliki surat bebas dibuktikan dengan surat keterangan hasil pemeriksaan narkoba dari rumah sakit daerah atau rumah sakit pemerintah. Nah, jadi setiap instansi memiliki persyaratan khusus. Makanya Bapak Ibu itu sebelum melamar, saya sarankan membaca surat edaran ini. Nah, di sini adalah persyaratan khusus, kemudian ada persyaratan khusus yang berkaitan dengan dokumen yang diunggah. Setiap instansi itu berbeda-beda. Ada surat lamaran yang ditulis dengan tangan, seperti BNN ini. Ada juga surat lamaran yang diketik ya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ada juga surat pernyataan yang ditulis tangan dan surat pernyataan yang tidak ditulis tangan. Nah, untuk BNN ini surat pernyataannya bisa diketik, bisa ditulis tangan. Yang penting itu surat pernyataan yang asli bermaterai. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita bandingkan nih dengan tadi BNN. Sekarang kita bandingkan dengan BKN misalnya. Dengan BKN kita bandingkan persyaratan khususnya. Kita coba lihat sini. Nah, di sini kita cari persyaratan khusus. Nah, ini jabatan yang dibuka oleh BNN. Di sini persyaratan umum dan kita cari persyaratan khusus.
Nah, di sini ada persyaratan khusus. Persyaratan khusus dari masing-masing jabatan itu berbeda-beda ya. Nah, seperti ini contohnya, ini ahli pertama, ini jabatan ahli pertama arsiparis. Ini masih banyak ya, ahli pertama, kemudian peranata komputer, ahli pertama peranata komputer, ini masih banyak. Nah, saya contohkan untuk syarat khususnya, jabatan terampil peranata komputer diutamakan menguasai bahasa pemrograman yang dibuktikan dengan sertifikat. Kemudian menguasai teknik pengelolaan basis data, bahasa SQL atau konfigurasi jaringan yang dibuktikan sertifikat. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi semua instansi itu Bapak Ibu intinya berbeda-beda ya. Kemudian untuk unggah dokumennya di sini diterangkan juga sistem seleksi, kemudian hasil seleksi, jadwal, dan jadwalnya, lokasinya juga ini diterangkan juga. Jadi intinya Bapak Ibu harus memahami memahami persyaratan khusus sebelum mendaftar. Itu saran dari saya karena saya pernah mendaftarkan istri saya, namun dari pengalaman itu saya tidak membaca juknis instansi yang akan dilamar, jadi kebingungan sendiri. Bahkan pernah upload data itu salah format gitu ya. Jadi surat pernyataan itu saya ambilnya dari internet, padahal di instansi itu menyediakan format pernyataan. Nah, kemudian waktu itu harusnya matre, tapi saya pas itu matre biasa. Nah, jadi untungnya belum sampai ke tahap resume, jadi saya bisa mengedit dan mengganti gitu ya. Nah, di sini ini untuk yang orientasi ya, sebagai orientasi ketika Bapak Ibu ingin mendaftarkan Bapak Ibu sebagai peserta P3K tenaga teknis. Kemudian ketika Bapak Ibu mengalami kendala atau konsultasi mengenai rekrutmen ini, Bapak Ibu bisa melakukan melakukan konsultasi secara mandiri gitu, atau langsung dari CS instansi masing-masing. Jadi misalnya Bapak Ibu mengalami kendala. Jadi kendalanya itu surat lamaran itu tidak ada di website masing-masing misalnya. Nah, karena Bapak Ibu ragu bagaimana menanyakan surat lamaran yang akan dikirimkan, formatnya seperti apa. Nah, Bapak Ibu bisa menghubungi helpdesk ya. Helpdesk yang sudah disediakan email biasanya. Nah, helpdesk ini nantinya Bapak Ibu bisa konsultasi secara langsung, atau bisa juga melalui Telegram ya. Nah, di sini helpdesk, jadi semua instansi itu sudah memiliki, kebanyakan sudah memiliki helpdesk masing-masing. Nah, kalau yang tidak ada ini berarti kemungkinan tidak membuka lowongan tenaga teknis. Nah, mungkin itu perlu diperhatikan, terlihat sepele tapi pengaruhnya itu sangat besar, karena ketika kita salah format, misalnya salah langkah, itu bisa aja seleksi administrasi itu gagal gitu. Karena ini menentukan seleksi administrasi. Jadi saya sarankan Bapak Ibu baiknya memahami video ini ya. Mungkin itu saja informasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.